Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Tak hanya jago di Eropa, klub-klub La Liga ternyata punya cerita unik saat bermain di kompetisi Eropa. Beberapa klub Spanyol pernah jatuh ke jurang degradasi di musim yang sama ketika mereka bermain di kompetisi Eropa, yang seharusnya mereka bisa terbantu dengan tambahan pemasukan. Ini malah bikin kondisi klub jadi kelabakan. Uniknya kasus ini pernah terjadi selama beberapa musim berturut-turut. Tak hanya itu, beberapa klub bahkan pernah lebih dari sekali mengalaminya. Wah, jangan-jangan klub-klub ini alergi bermain di Eropa. Lantas, klub-klub apa saja yang dimaksud? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video teranyar dari Starting Eleven. Setelah di musim 1999-2000 berhasil finish di peringkat keempat secara mengejutkan, Real Zaragoza malah berakhir di peringkat 17 pada musim 2000-2001. Namun, nasib Los Manos di La Liga ternyata berbanding terbalik dengan di Copa del Rey. Pada musim itu Real Zaragoza berhasil keluar sebagai juara setelah berhasil mengalahkan Celta de Vigo. Alhasil, prestasinya ini membuat Los Manos mau tak mau harus mewakili Spanyol di ajang UEFA Cup musim 2001-2002. Pada musim inilah petaka tersebut terjadi, performa Los Manos malah terjun bebas, mereka finish sebagai juru kunci di akhir kompetisi. Tak hanya itu, mereka pun sampai dipegang oleh 3 pelatih di musim itu. Kebayangkan seperti apa ruwetnya kondisi klub ini? Dari Sexu Rojo, Luis Costa, hingga Marcos Alonso, tak ada satupun yang bisa menyelamatkan performa Real Zaragoza. Di Eropa pun performa mereka loyo, meski sempat meyakinkan dengan membantai Silkeborg dengan agregat 5-1, mereka hanya mampu bermain hingga ronde kedua setelah kalah tipis 1-0 dari wakil Swiss, Servette. Setelah terdegradasi, Zaragoza langsung mendapat promosi lagi dan berhak bermain di La Liga 2003-2004. Pada musim 2006-2007, duet Diego Milito dan Pablo Aimar membuat klub ini berubah menjadi klub jago. Mereka berhasil masuk kembali ke zona Eropa setelah finish di posisi 6. Alhasil, musim 2007-2008 balik ke UEFA Cup lagi dong. Tapi nasib sepertinya tak merestui Zaragoza untuk menjadi klub yang rutin bermain di Eropa. Keberadaan mereka di Eropa seakan jadi kutukan yang membuat degradasi mendatanginya. Di Eropa, Zaragoza hanya bermain 1 laga dan tak lolos ke fase grup akibat kalah gol tandang dari Aris. Sementara di La Liga, Milito dan Aimar tak mampu lagi menggendong tim ini dan finish di posisi 18. Semusim setelah kasus unik Zaragoza, Deportivo Alavés ternyata langsung mengalami kesialan yang sama. Mereka terdegradasi pada tahun 2002-2003 bersamaan dengan mereka yang kala itu berkesempatan bermain di UEFA Cup. Sebab pada musim 2001-2002 mereka mengakhiri musim dengan sangat luar biasa dengan bercokol di peringkat 4. Namun, mirip sekali dengan nasib Zaragoza, finalis UEFA Cup 2000-2001 ini mengalami penurunan performa yang drastis di musim 2002-2003. Mereka terdegradasi setelah finish di posisi kedua dari bawah. Bayangkan saja seberapa parah penurunan klub ini. Hanya dalam 2 musim mereka berubah jadi klub langganan Eropa menjadi klub degradasi La Liga. Performa mereka di UEFA Cup 2002-2003 pun sangat mengecewakan. Mereka gagal lolos ke babak final setelah kalah agregat 2-1 dari Besiktas. Meskipun di babak sebelumnya mereka juga tampil dikdaya setelah mengalahkan Ankara Gucu dengan agregat 5-1. Setelah 2 musim selalu memakan korban, Celta de Vigo melengkapinya menjadi 3 pada tahun 2003-2004. Bedanya kali ini Celta Vigo bermain di Champions League. Kesempatan ini bisa terjadi setelah Alexander Mostovoy dengan dramatis bercokol di peringkat 4 musim sebelumnya.
Namun, sama seperti dua pendahulunya, Celta Vigo malah terdegradasi di musim mereka bermain di Eropa. Mereka yang sempat tampil mengesankan hingga merebut zona Champions League malah terpuruk dengan menjadi peringkat 2 dari bawah di musim 2003-2004. Padahal, performanya di Eropa cukup lumayan. Celta Vigo berhasil lolos hingga babak 16 besar dan kalah agregat 5-2 dari skuad Invincible Arsenal. Sama seperti Real Zaragoza, Celta Vigo mengalami kasus unik ini 2 kali. Mereka langsung meraih promosi dan kembali lagi ke La Liga pada musim 2005-2006. Di musim kembalinya mereka ini, Celta Vigo langsung tancap gas. Alhasil peringkat 6 mereka dapat dan slot UEFA Cup ikutan tertangkap. Sayangnya kembalinya mereka ke Eropa hanya membuat Celta Vigo jatuh ke lubang yang sama. Mereka yang kembali ke Eropa hanya untuk terdegradasi lagi. Yang paling pahit, mereka hanya terpaut 1 poin dari 2 peringkat di atasnya. Lalu bagaimana dengan performa mereka di Eropa? Sejujurnya mengesankan untuk ukuran tim promosi. 16 besar UEFA Cup mereka tembus. Sayangnya mereka bertemu runner-up Bundesliga kala itu, Werder Bremen. Celta Vigo pun dilumat dengan agregat 3-0. Setelah sempat terputus, kutukan bermain di Eropa ini kembali menimpa klub Spanyol. Kali ini giliran Villarreal. Santi Cazorla dan kawan-kawan berhasil tembus ke Champions League 2011-2012 setelah mengakhiri La Liga di peringkat keempat. El Madrigal yang pernah tampil dikdaya di Champions League 2005-2006 pastinya pede dong bisa kembali bermain di kompetisi ini setelah 2 musim absen. Namun bukannya prestasi yang didapat, El Madrigal malah bertubi-tubi tertimpa musibah. Setelah ditinggal Santi Cazorla di awal musim, performa kapal selam kuning ternyata menukik tajam. Mereka jadi bulan-bulanan di fase grup Champions League 2011-2012. Tak satupun poin yang mereka dapat. Tak hanya itu, di La Liga El Madrigal juga terdegradasi dengan selisih 1 poin dari posisi 17. Selanjutnya, Real Betis ternyata ikut menjadi korban dari kutukan kompetisi Eropa. Betikos tampil di Europa League 2013-2014 setelah finish di posisi 7. Namun bermain di Eropa sepertinya bukan untuk semua klub. Betikos ketimpungan menghadapi jadwalnya di Eropa sehingga pada musim 2013-2014 mereka terdampar sebagai juru kunci. Sebenarnya performa mereka di Europa League tak jelek-jelek amat. Mereka bisa tembus ke babak 16 besar dan harus kalah secara menyakitkan. Mereka kalah lewat adu penalti setelah secara agregat seri 2-2 dari rival sekota Sevilla. Sialnya lagi, Sevilla pada akhirnya malah keluar sebagai juara kompetisi. Sudah jatuh tertimpa pos ronda kalau begini jadinya. Sejak Espanyol terdegradasi pada musim 2019-2020, belum ada satu klub Spanyol yang terserang kutukan Eropa ini. Pada musim itu, rival sekota Barcelona ini bermain di Europa League 2019-2020 setelah finish di posisi 7 di musim sebelumnya dengan poin yang sama dengan Atletico Bilbao. Namun, unggul selisih gol. Namun seperti Real Betis, bermain di Eropa ternyata membuat mereka kelimpungan. Meski bisa menjadi juara grup dan lolos hingga babak 32 besar, Espanyol malah menjadi juru kunci di La Liga. Sementara di 32 besar mereka kalah agregat 6-3 dari wakil Inggris, Wolves.